Jika kalian menemukan benda ini, segera pecahkan, karena benda ini sangat berbahaya. Ini adalah telur keong mas. Keberadaan keong mas di Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena perkembangbiakan mereka yang sangat cepat dan melimpah. Selain itu, keong mas juga merupakan hama padi yang dapat menurunkan kualitas panen. Faktanya, keong mas tidak berasal dari Indonesia. Mereka berasal dari Amerika Selatan. Mereka awalnya dibawa oleh para pedagang untuk bahan konsumtif. Namun karena di Indonesia tanahnya sangat subur, mereka menjadi hama invasif yang berkembang biak dengan cepat. Jadi, jika kalian menemukan telur ini, pecahkan. Lihatlah guys, pria ini sedang melancarkan aksi rayuan maut kepada monyet di balik pagar. Sementara si monyet malah kelihatan setengah pasrah dan setengah bingung. Garis besi pagar pun seakan ikut menghalangi cinta terlarang ini, seperti berkata, udah, balik ke habitat masing-masing. Tapi pada akhirnya, si monyet membalas rayuan dengan mesra. Tahukah kamu bahwa susu anjing laut mengandung 60% lemak? Tentu jumlah ini sangat tinggi jika dibandingkan ASI manusia yang lemaknya berkisar 3-5% saja. Sehingga anak anjing laut yang meminum ASI induknya, berat badannya bisa naik 2 kg per hari. Dan dalam waktu seminggu, berat badannya bisa mencapai 3 kali lebih besar dari tubuhnya ketika dilahirkan. Gimana guys? Ada yang mau mencoba susu anjing laut? Jika berbicara tentang hewan peliharaan, mungkin kita tidak terpikirkan oleh hewan yang lucu ini. Ini adalah rakun. Mereka banyak ditemui di Amerika Utara. Tingkah mereka yang lucu dapat menemani hari-hari kita. Seperti kelucuan mereka ketika meminta makanan, sikap mereka yang aneh ketika kaget, dan kebiasaan mereka yang suka mencuci makanan sebelum makan. Rakun adalah pemakan segala, namun mereka sangat senang jika diberi buah-buahan. Bekantan itu ibarat model di dunia monyet. Hidung mancung, rambut pirang, gaya santai, dan perut buncit kayak om-om berduit. Kalau dia ikutan casting sinetron, pasti langsung jadi pemeran utama guys. Tapi jangan salah, di balik wajahnya yang tampan, bekantan punya suara unik yang mirip bunyi klakson kapal. Mungkin itu cara mereka bilang, hati-hati, si ganteng lewat. Jadi, kalau ke Kalimantan dan ketemu bekantan, jangan kaget kalau dia kayak seleb yang selalu jadi pusat perhatian. Kerjasama antar dua binatang di alam liar terjadi supaya kedua hewan saling mendapat keuntungan. Kerjasama ini disebut simbiosis mutualisme. Contohnya seperti burung cikdau dan rusa ini. Umumnya burung cikdau akan mengambil kutu yang ada di tubuh rusa untuk makanan, dan rusa akan terbebas dari kutu parasit yang mengganggunya. Namun terdapat kerjasama yang unik ketika burung musim kawin, di mana burung cikdau akan mengambil bulu rusa untuk dikumpulkan di sarang mereka sebagai material untuk menghangatkan sarangnya. Sekilas, ikan ini tampak seperti ikan biasa yang hanya sibuk berenang santai. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang sederhana, karena ikan ini mempunyai bakat yang luar biasa, menyemprotkan air dari mulutnya dengan presisi yang luar biasa. Inilah ikan sumbit, atau lebih keren dikenal sebagai ikan archer. Dengan jurus wader kanannya, ikan ini mampu menyemprotkan air hingga sejauh 2 meter untuk menembak mangsa dari atas permukaan air. Kemampuannya nyaris tak pernah meleset. Tak heran, banyak penghobi ikan hias yang memelihara ikan ini. Bukan hanya untuk keindahannya, tapi juga untuk aksi memanahnya yang bak pertunjukan siklus bawah air. Jika ada pertanyaan tentang burung apa yang paling setia, jawabannya adalah burung rangkong. Burung rangkong atau burung enggang mempunyai sifat monogami di mana dia hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Begitu mereka membuat sarang di batang pohon, sang betina akan berada di dalam sarang dan menutup sarangnya menggunakan tanah liat supaya tidak ada predator yang masuk. Tugas sang ayah adalah mencari nafkah, sementara tugas ibu adalah menunggu suami pulang dan merawat anak-anaknya. Kerjasama ini akan terus dilakukan sampai anak-anak mereka bisa mandiri. Namun, apa yang terjadi jika sang ayah diburu atau ditembak mati oleh pemburu? Yups, dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya terjebak kelaparan. Dan akhirnya mereka semua
mati. Begitu melihat pemandangan ini, kita pasti akan merasa jijik, apalagi ketika kita sedang makan. Namun bagi hewan kecil ini, kotoran ini adalah harta karun yang berharga. Ini adalah kumbang tinja. Sesuai namanya, kumbang ini sangat menyukai tinja atau kotoran binatang. Mereka dapat membuat bola kotoran yang ukurannya 10 kali lebih besar dari tubuh mereka. Kotoran itu akan disimpan di dalam tanah untuk persediaan makanan dan menarik pasangan. Berkat mereka jugalah tanah menjadi sangat subur. Kejadian memilukan tergambar dalam video ini. Seekor bison tengah berjuang mempertahankan hidupnya dari serangan kawanan serigala. Namun yang paling menyakitkan bukanlah serangan itu, melainkan ketika bison lain yang seharusnya menjadi temannya justru mendorongnya hingga ia terjatuh dan tak mampu melarikan diri. Pemandangan ini mengingatkan kita pada kenyataan pahit kehidupan. Pengkhianatan tak pernah datang dari musuh, melainkan dari mereka yang kita percayai. Terkadang tingkah penguin terlihat lucu, mulai dari cara dia berjalan, berinteraksi dengan sesamanya, dan sebagainya. Namun ada hal yang lebih kocak dari itu semua, yakni kebiasaan penguin ketika membuang kotorannya. Demi menjaga kebersihan sarangnya, dia akan menyemprotkan kotorannya ke tempat yang jauh. Namun, karena sarangnya berdekatan dengan sarang penguin lainnya, terkadang malah menyemprotkan kotorannya ke muka temannya sendiri. Hahaha. Bocil ini sedang naik sepeda di pinggir selokan, guys. Saking senangnya, dia bersepeda dengan riang dan lihat sana-sini. Dan endingnya, seperti yang diharapkan para penonton. Apa? Kalian pasti pingin dia jatuh, kan?